yang penuh berkah ini kita semua alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan, berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di waktu subuh yang penuh berkah ya, sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita subuh tadi sudah diawali dengan tilawah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan kita semua. Dan diawali kita berdoa dengan Allahumma ya Allah ini as'aluka ilman nafi'a, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan diterima dan menjadi amal soleh ya dalam pandangan Allah. Dan untuk hari ini seharusnya masih tafsir ya, tetapi karena tidak dipersiapkan dengan baik, mungkin yang ada saja. Hari ini kita akan sama-sama menebalkan ya tauhid kita dengan mempelajari bagaimana pentingnya tauhid, dan kita merenungkan kalimah-kalimah atau doa-doa yang senantiasa kita baca ya, zikir ataupun doa yang senantiasa kita baca yang dalam rangka untuk meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan sama-sama pelajari. Nah, ini bahwa merenungkan ya beberapa kalimat zikir, tapi sebelumnya kita akan sama-sama untuk ini bahwa ibadah ya hanya kepada Allah semata. Kita kalau kata Rasulullah ya, kita harus sering memperbaharui keimanan kita dengan bikathrati kalimah la ilaha illallah ya, dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Nah, itu semua adalah bagaimana kita betul-betul mentauhidkan ya kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk gitu ya. Nah, di sini kita diingatkan dengan surah ini ya, surah Az-Zariyat ya 56 sampai 58 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, bahwa aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak mendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki yang punya kekuatan dan kokoh. Nah, di sini benda ini sebentar ya. Sebentar Bun, supaya tidak benda ini, mohon maaf saya mute dulu ya supaya suaranya nggak masuk ke sini. Nah, baik, jadi kita diciptakan Allah itu untuk mentauhidkan Allah ya, bahwa makna dari wa ma khalaqtu ini tadi ya, wa ma khalaqtu ahlas sa'adah minal jinni wal insi illa liwahidun, bahwa kata Allah ya, bahwa aku tidak menciptakan ahlus sa'adah ya, makhluk yang mendapatkan kebahagiaan baik dari kalangan jin atau manusia, melainkan supaya mereka mentauhidkan aku. Nah, kata Allah bahwa kita diciptakan itu bukan hanya untuk leha-leha ya di dunia ini, bukan hanya untuk bersenang-senang saja, makan, minum gitu ya, menikmati berbagai kenikmatan dunia, tetapi tentu saja tujuan Allah menciptakan kita itu adalah bagaimana kita untuk menghamba ya, beribadah kepada Allah gitu ya. Dan Allah ciptakan benda-benda yang lain ya, semesta yang lain misalnya, itu untuk membantu kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik ya. Allah ciptakan makanan, minuman, udara. Nah, itu adalah dalam rangka bagaimana kita mampu beribadah kepada Allah dengan penuh kehusyuan. Nah, jadi jangan sampai kenikmatan dunia yang sebentar ini ya melenakkan kita, bersenang-senang, berleha-leha ya, berbuat maksiat misalnya,
makan minum sesuai keinginan kita. Nah, ini bahwa Allah menciptakan kita itu punya tujuan yang sangat agung ya, hikmah yang sangat agung, yaitu untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah semata gitu ya. Nah, bahwa dalam hal bertauhid ini, nah kita ya diperintah oleh Allah untuk merenungkan tadi ya, untuk menebalkan atau menambah ketauhidan kita kepada Allah. Diantaranya kita disuruh untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, dan doa-doa lainnya. Hari ini kita akan merenungkan ya beberapa kalimat zikir yang sering kita baca. Nah, karena kalimat-kalimat yang kita baca ini mengandung pelajaran tauhid ya yang begitu berharga gitu ya ketika kita renungi. Nah, ini yang pertama adalah zikir ya, kita harus memperbanyak kalimat la ilaha illallah ya dalam keseharian. Itu perbanyak dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam lisan kita, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, ini bahwa kalimat ini ya merupakan pondasi dari agama seorang muslim ya, karena dengan ikrar kita mengikrarkan kalimat tauhid ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dengan kata lain bahwa kan realnya ya, faktanya sesembahan itu banyak ya, namun yang satu-satunya yang berhak disembah itu adalah Allah gitu ya. Jadi menyembah itu kan hakikatnya bagaimana kita mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah, misalnya sujud, melalui sujud kita khauf ya, rasa takut kita, kemudian doa ya, permohonan kita, kemudian melalui sholat, melalui saum, melalui kurban gitu ya, istighosah dan sebagainya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya maka tidak boleh kita melakukan sujud atau berdoa, sholat atau ibadah yang lain kepada selain Allah gitu ya. Tidak kepada apa ya, tidak kepada berhala, tidak kepada pohon, tidak kepada batu, tidak kepada kuburan dan sebagainya, tidak kepada keris ya, tidak kepada jin, tetapi hanya untuk Allah. Nah, ini jangan sampai apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy ya. Mereka itu sama sekali tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal mereka juga menyembah Allah. Orang-orang kufar Quraisy itu ya, kafir Quraisy itu, mereka sama sekali menolak kalimat la ilaha illallah, padahal mereka itu menyembah Allah sama gitu ya, dan mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan mereka gitu. Nah, tetapi selain menyembah Allah, mereka itu menyembah yang lainnya gitu ya. Nah, bahwa di surah Yunus ya, ayat 31, bahwa ketika orang-orang kafir Quraisy ditanya ya, kul, katakan, man yarzuqukum minas sama, may yarzuqukum minas sama, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit wal ard dan bumi, amma yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Bahwa ketika kafir Quraisy ya, mereka ditanya, siapa yang ngasih rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapa yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan mati dari yang hidup ya, siapa yang mengatur segala urusan itu gitu. Maka mereka kaum musyrikin, nah maka itu mereka menjawab Allah gitu ya. Jadi sebetulnya mereka itu musyrikin Makkah ya, kafir Quraisy itu, mereka pada dasarnya mereka menyembah Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, tetapi selain menyembah Allah ya, mereka menyembah perantara ya, sembahan lain sebagai perantara Allah gitu ya. Maka ketika Rasulullah menyampaikan ya, harus ya Yohanes u'budullah ya, dan harus menyatakan la ilaha illallah, mereka berkata, aja'alal aliha ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Jadi mereka itu nggak cukup ya menyembah satu, ngapain Muhammad itu menjadikan sesembahan itu kok satu saja gitu ya. Kenapa Muhammad kamu menjadikan sesembahan itu hanya satu sesembahan saja gitu ya,
sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Jadi menurut pikiran mereka bahwa ketika menyembah itu hanya kepada sesatu sesembahan saja, mereka tidak menerima gitu ya. Nah, bahkan mereka marah gitu ya dan memerangi Rasulullah gitu ya. Padahal sesembahan mereka itu adalah hanya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebagai wasilahnya ya. Jadi pada hakikatnya mereka itu mengakui Allah, tetapi menjadikan sesembahan-sesembahan itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Nih di sini disampaikan ya di surah al di surah apa ini 26 ya, di surah ini yang Yunus ayat 18 ya, bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ya'buduna min dunillah, dan mereka itu menyembah selain Allah ma la yadurruhum, apa yang tidak mendatangkan madarat ya kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak juga memberikan manfaat untuk mereka, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwa mereka itu pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi sesembahan-sesembahan Lata, Uzza ya, pohon berhala itu mereka menjadikannya pikiran mereka itu syafaat kepada kami di sisi Allah gitu ya. Jadi sangat miris gitu ya. Nah, makanya ketika konsep tauhid ya, bahwa semata-mata mengakui Allah sebagai satu-satunya Rabb, Allah sebagai satu-satunya pencipta alam, dan kita hanya boleh beribadah kepada Allah ya. Nah, ini makanya ya ketika mereka itu benar-benar mengerti, paham dengan la ilaha illallah, sebetulnya mereka itu nggak perlu untuk marah sama Rasulullah gitu ya. Nah, namun sangat disayangkan juga di kita juga ya, fakta di lapangan banyak orang yang berzikir la ilaha illallah, namun justru berbuat musyrik dengan mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Jadi kita harus merenungkan ya, jangan sampai secara lisan kita menyampaikan la ilaha illallah, namun kita terjebak misalnya dengan mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Nah, nauzubillah ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah gitu ya, untuk senantiasa ada dalam rel ketauhidan yang benar. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ya dalam sehari baca kalimah ini ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali ya, dalam minimahnya 17 kali sehari, dan sudah dihafal oleh seluruh muslim di dunia bahwa ketika sholat ya, ini senantiasa kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kita juga merenungkan ya ayat ini, bahwa ini maknanya adalah bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya kepadamu ya, hanya. Nah, iyyaka, jadi kenapa maf'ulnya didahulukan ya, kalau kita belum belajar bahasa Arab nahunya belum ya. Iyyaka ya, kenapa objeknya didahulukan daripada fa'ilnya? Biasanya ini yufidu, memberikan faidah al-hasr ya, membatasi. Jadi hanya. Nah, kenapa muncul dalam terjemahnya hanya? Karena ini didahulukan ya maf'ulnya daripada fa'ilnya. Nanti kita akan belajar nih di bahasa Arab. Jadi hanya kepada mulah ya satu-satunya kami beribadah gitu ya. Hanya kepadamu lah satu-satunya kami memohon pertolongan. Nah, ayat ini ya jelas-jelas menegaskan ketauhidan kita, bahwa ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah ya, dan menggantungkan pertolongan hanya kepada Allah. Nah, bahkan para ulama ya, bahwa Fatihah ini adalah inti Al-Quran, dan inti dari Al-Quran ini adalah ayat ini gitu ya. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, bahwa kita tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah inti dari Al-Quran, dan inti dari Al-Fatihah ini ayat ini, bentuk ketauhidan kita kepada Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi ketika kita baca ayat ini, konsekuensinya ya maka hanya mempersembahkan segala bentuk ibadah kita itu hanya kepada Allah gitu ya. Jadi menggantungkan pertolongan hanya kepada Allah, dan yakin bahwa Allah yang menakdirkan terjadinya keburukan, dan hanya Allah yang bisa mencegah terjadinya keburukan gitu ya.
sehingga hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Nah, di sini bahwa ditegaskan ya, wa iyamsaskallah bidurrin fala kasyifalahu illahu, bahwa jika Allah menimpakan sesuatu kemadaratan kepadamu ya, fala kasyifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah gitu ya. Nah, apapun takdir buruk, takdir baik, pokoknya semuanya ya yang mampu menimpakan kemadaratan atau kesusahan atau kesulitan ya kepada seseorang, itu adalah tidak bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Sehingga kita meminta ya, menggantungkan pertolongan kepada selain Allah. Misalnya jangan sampai ya kita misalnya terjebak pada dukun atau jin, atau ya menggunakan jimat-jimat atau rajah-rajah atau jampi-jampi. Nah, ini sudah bertentangan dengan surah Al-Fatihah ayat 5 ini gitu ya. Jangan sampai misalnya kita ya karena sakit yang begitu itu, misalnya dengan pakai jimat atau jampi-jampi atau rajah ya, nah itu, atau memohon pertolongan kepada dukun, nauzubillah gitunya, dan bekerja sama dengan jin gitu ya, nauzubillah. Mudah-mudahan kita bisa dilindungi oleh Allah gitu ya. Nah, jangan juga kita menggantungkan pertolongan itu pokoknya selain kepada Allah itu. Kita fokus gitu ya, apapun yang kita minta, apapun yang kita mohonkan, semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada kalimat yang sering kita baca, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini juga ya hauqalah ya istilahnya. Kalau tadi tahlil ya, la ilaha illallah, kalau ini hauqalah ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, misalnya kita sering ya ketika mendengar azan, misalnya kita ketika mendengar azan, kita disunahkan ya untuk ketika hayya 'alas shalah, maka kita balas dengan la haula wala quwata illa billah. Tiada upaya, tiada daya kecuali atas izin Allah. Nah, ini ya bahwa dengan kalimat ini, betapa agungnya kalimat ini, sampai-sampai oleh Rasulullah ya dikatakan sebagai tabungan syurgawi ya. Nah, di sini bahwa Rasulullah pernah menyampaikan, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka, mau nggak aku tunjukkan kepadamu, ala kanzin, sebuah tabungan, min kunuzil jannah, dari tabungan di surga. Fakultu, maka Abdullah bin Qais menjawab ya, aku menjawab, bala, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab bersabda, qala, Rasulullah bersabda, kul, baca oleh kamu, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi makna dari la haula wala quwata illa billah itu bahwa tercapainya sesuatu gitu ya. Misalnya kita bisa berdiri pada sampai titik ini ya, sampai pada posisi ini ya, tercapainya sesuatu misalnya, atau perubahan kondisi menjadi lebih baik ya, semua itu adalah semata-mata karena kehendak Allah gitu ya. Semua itu adalah karena pertolongan dari Allah, bukan karena pertolongan yang lain ya, bukan karena misalnya kita semakin hari semakin sehat misalnya, atau semakin hari semakin Allah kasih rezeki. Nah, bukan atau semakin laris ya dagangan, bukan karena pertolongan dukun, bukan karena bantuan jin, bukan karena keajaiban jimat atau kesaktian Habib misalnya, bukan, tetapi ini adalah betul-betul atas kehendak Allah gitu, atas pertolongan Allah gitu ya. Nah, konsekuensinya, nah ketika kita memohon kebaikan, memohon tercapainya sesuatu ya, maka menggantungkan pertolongan itu hanya ditujukan kepada Allah gitu ya. Ini adalah konsep tauhid. Jadi ketika kita sukses gitu ya, itu semata-mata karena Allah gitu. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita ya Allah, ada pada titik yang subhanallah gitu ya, sebelumnya kita tidak raih misalnya. Nah, kita kembalikan bahwa apapun yang kita terima, apapun keadaan kita menjadi lebih baik misalnya, ini adalah semuanya atas kehendak Allah dan atas pertolongan Allah. Nah, kemudian kita juga merenungkan surah Yasin ya. Surah Yasin diantaranya pelajaran yang berharga ya, tentang konsep tauhid, bahwa di dalam surah Yasin itu kan diceritakan tentang orang musyrik ya, akibat buruk yang mereka dapatkan, serta orang yang memegang prinsip tauhid ya, dan akibat baik
orang yang senantiasa memegang tauhid gitu ya. Nah, jadi konsep tauhid dalam surah Yasin itu begitu kental gitu ya, terutama dalam ayat yang tentang seorang laki-laki ya yang mau mengikuti dakwah Rasulullah ya, yang menyerukan tauhid di tengah masyarakat yang berbuat kemusyrikan. Kemudian lelaki tersebut berkata, wa maliya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihah yuridni rahman bidurril la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunqidun. Bahwa laki-laki ini Terlempar, Bu Dokter. terlempar ya Bon. Ini hilang Assalamualaikum. ya. Terlempar ya barusan ya Bon. Iya Bun, Iya. hilang ya Bun. Bentar ya, ini sedikit lagi tangguh. Nah, ini ya tadi ya sampai sini bahwa di surah Yasin intinya sangat kental dengan tauhid, apalagi dalam ayat ini ya yang disampaikan oleh seorang tadi ya laki-laki yang seorang fulan yang mau mengikuti dakwah Rasulullah gitu ya, menyerukan tauhid di tengah masyarakat yang banyak sekali orang-orang berbuat kemusyrikan. Subhanallah, kita harus belajar ya dari lelaki ini yang menyampaikan bahwa wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihah yuridni rahman bidurril la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidhun. Bahwa faktor apa yang bisa sampai membuatku tidak menyembah Rabb yang sudah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan. Nah, untuk apa aku menyembah sesembahan selainnya ya? Padahal jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan kepadaku, niscaya syafaat dari para sesembahan itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagiku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Nah, jadi ini ya ayat ini luar biasa sekali. Jangan sampai ya mempersembahkan ritual-ritual ibadah selain kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah gitu ya. Bahkan ini di surah ini ya mereka terlihat ya pengakuan tersebut ketika mereka mendustakan dakwah dari Rasulullah gitu ya, bahwa qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala rahman min syai'in antum illa takzibun gitu ya, bahwa orang-orang musyrik mengatakan bahwa kamu ya utusan Allah tidak lain hanyalah manusia seperti kami gitu ya, nggak mau menerima gitu ya, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah seorang pendusta gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita membaca surah Yasin ya, meresap dalam hati kita ketauhidan ya yang terkandung di dalamnya gitu ya. Jangan sampai baca surah Yasin ya tetapi tetap gitu ya ketauhidan kita masih dangkal gitu ya. Kemudian kita lihat terakhir saja ya, ini karena udah lebih, ayat kursi. Nah, ayat kursi ya, siapa sih yang nggak hafal ayat kursi ya? Alhamdulillah gitu ya, sejak kecil kita sudah diajarkan ya bahwa Rasulullah bersabda, karena ini diyakini juga bisa menghalau ya gangguan setan, karena Rasulullah bersabda bahwa man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbiha wa man qalaha hina yusbihu ujira minna hatta yumsiya, bahwa orang yang baca ayat kursi ya ketika sore ia akan dilindungi oleh Allah sampai pagi, dan orang yang baca ayat kursi ketika pagi ia akan dilindungi Allah sampai sore. Nah, kalau kita renungkan ya bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dialah Allah yang al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang maha terus-menerus mengurus makhluknya ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Nah, ini bahwa berkaitan dengan ayat ini Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'ah jami'a, lahu mulkus samawati wal ardh, tsumma ilaihi turja'un." Katakan wahai Muhammad, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semua gitu ya. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan kemudian ya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi
ayat tadi bahwa memberikan pengajaran kepada kita bahwa syafaat itu sepenuhnya milik Allah gitu ya. Syafaat itu bahwa dan syafaat ini diberikan semata-mata atas izin Allah gitu ya. Kan memang benar ada ya bahwa sebagian makhluk ada yang dapat memberi syafaat, tetapi itu pun terbatas pada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat gitu ya. Nah, sehingga nggak boleh sembarangan misalnya kita mengklaim misalnya Habib Mbah itu bisa memberikan syafaat yang tidak ada keterangan dari Allahnya gitu ya. Mereka diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nah, ini jadi pengajaran yang bisa kita terima ya bahwa Rasulullah, nah ini memang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, namun syafaat dari Rasulullah ini tidak dapat diberikan kepada salah seorang di antara kita tanpa izin Allah gitu ya. Jadi seseorang tidak mungkin mendapatkan syafaat jika Allah tidak meridhoi seseorang itu untuk mendapatkannya. Nah, walaupun orang tersebut sudah memintanya kepada Rasulullah SAW gitu ya. Bahwa kita itu intinya memohon syafaat langsung kepada Allah gitu ya, bukan memohonnya kepada Rasulullah gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi pokoknya memohon syafaat ya langsung juga kepada Allah, dan ketika Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat, pada hakikatnya syafaat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang lain-lain ya, ta'udz ya, bahwa kita sering mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Ini juga ya kita bentuk meminta perlindungan ya kepada Allah gitu ya, bahwa hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan kepada kita semuanya ya. Wa iyam saskallah bidurin fala kasyifalahu ilahu, tadi ya, bahwa ketika setan mengganggu ya, setan mengganggu dari aliran darah masuk telinga gitu, masuk wa imayan nazghannaka minasyaitan nazghum fasta'id billah. Nah, ini perintah untuk senantiasa berlindung memohon kepada Allah gitu ya. Nah, sama ya, ini zikir-zikir kepada sholat semuanya juga untuk kita ya senantiasa meningkatkan ketauhidan kita hanya kepada Allah. Pokoknya hati kita senantiasa terpaut memohon pertolongan apapun itu semuanya hanya kepada Allah. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang membuat kita musyrik tanpa kita sadari gitu ya. Nah, mungkin hanya itu saja renungan kita hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempe. Ada tempe itu.